Ya, saya tidak lari kemana-mana, Pak. Aman. Ruang digital lagi-lagi jadi sorotan dalam penyampaian kritik. Nama Ferry Irwandi, CEO Malaka Project dan konten kreator yang sering membahas soal isu sosial dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah, kini sedang dalam bidikan patroli siber. Ferry yang kerap lantang menyuarakan pendapatnya di ranah siber, kini berada di sorot siber Mabes TNI. Seorang jenderal mengaku menemukan dugaan tindak pidana dari aktivitas digital Ferry dan bahkan telah berkonsultasi ke Polda Metro Jaya. Kasus ini bukan sekedar urusan hukum. Kasusnya membuat publik menyoroti di mana batas militer dalam kehidupan sipil dan bagaimana nasib kebebasan berpendapat di negeri ini. Di balik wajah muda dengan kata-kata lantang, ada jejak panjang perjalanan Ferry Irwandi. Ferry pernah menjadi pegawai di Kementerian Keuangan sebelum akhirnya memilih mundur dan menempuh jalan berbeda. Jalan sebagai aktivis digital. Oktober 2023, ia mendirikan Malaka Project, sebuah ruang kreatif, edukatif, dan budaya yang menggandeng tokoh populer untuk menyalakan api kritis generasi muda. Tapi api itu kini justru dikepung badai. Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juwinta Ombo Sembiring, menyebut telah menemukan indikasi tindak pidana dari aktivitas Ferry melalui patroli siber. Tanpa penjelasan rinci, sang jenderal memilih melangkah ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi hukum. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Tak hanya satu jenderal, namun ada 4 jenderal TNI yang disebut turun tangan karena menilai ada indikasi tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun bentuk dugaan pidana yang dimaksud belum dijabarkan secara gamblang. Konsultasi disebut-sebut sebagai langkah TNI agar tidak salah arah dalam memproses sesuai aturan hukum yang berlaku jika benar ada pelanggaran. Namun, langkah itu menimbulkan tanda tanya besar. Apa sesungguhnya kesalahan Ferry? Apakah ujaran kebencian, fitnah, atau sekedar kritik yang dianggap mengganggu? Tidak tinggal diam, Ferry lewat akun media sosialnya akan menghadapinya dan bilang dirinya tak lari kemana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Langkah TNI membidik Ferry Irwandi memantik gelombang kritik. Aktivis HAM Usman Hamid menyebut, tindakan TNI ini sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Sehingga ia menilai, tindakan TNI melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Berbeda pendapat dengan Usman, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman Ponto
mengungkap pernyataan Ferry Irwandi bisa mengakibatkan bercerai-berainya bangsa. Sehingga TNI merasa difitnah. Namun pertanyaannya, pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah dengan apa? Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan institusi negara termasuk TNI bukan subjek hukum yang bisa melaporkan pencemaran nama baik. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menjelaskan dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan pihak TNI adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan Ferry Irwandi. Putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kan itu maksudnya kalau tidak pidana yang Ferry Irwandi, pencemaran nama baik ya. Terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Apakah militer akan membatasi diri atau justru makin jauh memasuki ruang sipil antara kuasa dan suara? Siapa yang lebih unggul untuk menciptakan demokrasi yang hidup? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansah bilang bahwa konten Ferry Irwandi memiliki unsur berita bohong terkait pernyataan Ferry soal darurat militer. Kapuspen TNI bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi soal darurat militer itu sangat menyesatkan. TNI juga berjanji akan selalu berada dalam koridor yang jelas, tegak lurus pada kekuasaan tertinggi negara, yaitu Presiden. Itu salah besar itu kalau dikait-kaitkan sama darurat militer itu. Makanya itu kemarin Dansat Cyber juga menyampaikan secara gamblang dan jelas ya bahwa ada unsur-unsur penyebaran berita bohong di situ. Ya, udah disanggah berulang kali baik itu oleh Wapang TNI, Wakil Panglima TNI maupun oleh Menhan sendiri ya terkait itu. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan hal-hal yang seperti yang disampaikan itu dan meresahkan masyarakat ya adanya darurat militer itu sangat-sangat menyesatkan saya kira ya. Akan tetapi ya, saya sangat berharap bahwa semuanya harus berlandaskan pada informasi yang valid, kemudian yang aktual. Jangan sampai semua berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian itu yang sifatnya itu memanipulasi sebuah berita yang salah, itu jadinya akan memecah belah, ya kan? Kemudian mengadu domba dan memprovokasi saya kira.